Melanjutkan part sebelumnya yang dimana notifikasi Levi tiba-tiba muncul di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung. Levi yang melihat notifikasi itu langsung bertanya kepada Tessa dan juga Guilford apakah mereka tahu apa itu Night Hara. Namun tiba-tiba saja Guilford langsung membungkam mulut Levi dengan wajah panik. Setelahnya Guilford langsung memeriksa semua orang yang berada di sana untuk memastikan tidak ada yang mendengar ucapan Levi barusan. Dan untungnya semua orang yang ada di sana terlalu sibuk dengan pesta yang sedang berlangsung sehingga tidak ada yang mendengar ucapan Levi. Guilford langsung meminta Tessa untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tessa yang mengerti menjawab kalau dia akan merahasiakan semuanya. Setelah semuanya aman, Guilford langsung melepaskan tangannya yang menutupi mulut Levi. Setelahnya Levi merasa bingung mengapa teman-temannya memasang wajah yang begitu khawatir. Lalu Levi menyadari kalau dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Guilford yang mendengar itu begitu marah karena Levi telah dengan entengnya menyebut nama itu. Namun Tessa menyadari kalau Levi tidak tahu apapun tentang hal itu. Ia juga akan menjelaskannya kepada Levi tentang nama yang baru saja dia sebutkan. Yang pertama ia akan menjelaskan dasar-dasarnya. Ia juga bertanya apakah Levi pernah mendengar tentang 3 dewa yang melindungi manusia. Jelas Levi tidak tahu apa yang dikatakan Tessa. Setelah mendengar jawaban Levi, Tessa mulai menjelaskan kalau ada 3 dewa yang melindungi manusia. Yang pertama adalah Dewa Perang Raum, yang kedua Dewi Kelimpahan Mersila, dan yang ketiga adalah Dewa Keteraturan Dewa Utama Manusia yang dipanggil Carlote. Dan demi melindungi umat manusia, ketiga dewa itulah yang melawan Tuhan yang Levi sebutkan. Ada banyak korban selama peperangan berlangsung, dan musuh manusia sekarang disebut dengan iblis. Setelah mendengar itu Levi mulai menyadari rupanya nama yang baru saja dia sebutkan adalah musuh manusia. Ia juga bertanya apakah itu alasannya mengapa seseorang tidak boleh mengatakan nama itu dengan keras. Tessa langsung membenarkan perkataan Levi. Ia juga memberitahu kalau sudah banyak sekali ilmuwan yang dihakimi setelah mengatakan nama itu. Levi yang mendengar itu merasa heran karena baru saja dia mengatakan nama itu namun tidak ada yang terjadi padanya. Dengan sedikit kesal Tessa memberitahu kalau itu bukan berarti hukuman langsung dari langit atau semacamnya. Lalu Tessa memberitahu kalau Levi melakukan desekrasi dengan menyebut nama itu. Maka dia akan bertemu dengan para kesatria yang dipanggil penegak. Dan setelah mereka mengetahui kalau ada seseorang yang telah melakukan pencabutan, maka semua orang yang berhubungan dengan orang itu akan langsung dijatuhi hukuman mati. Tessa juga memberitahu kalau Levi sangat beruntung karena hanya mereka yang berdiri di samping Levi. Guilford juga melanjutkan jika orang lain yang mendengarnya mungkin Levi akan langsung dilaporkan ke gereja. Lalu Guilford juga mulai bertanya kepada Levi mengapa dia begitu penasaran dengan nama itu. Levi yang mendengar pertanyaan Guilford menjawab kalau dia tidak bisa menjelaskan semuanya secara rinci kepada Guilford. Dan karena sebuah alasan dia harus mencari sosok iblis yang baru saja Guilford sebutkan. Guilford yang mendengar jawaban Levi begitu marah dan bertanya kepada Tessa apakah dia yang sudah merencanakan semua ini. Tessa yang mendengar itu menjawab kalau dia tidak pernah memberitahu Levi tentang semua itu. Levi yang melihat itu memberitahu kalau Tessa tidak terlibat dengan kata-kata yang baru saja dia sebutkan. Lalu Levi memberitahu Guilford kalau dia sudah menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, dan selama ini ia terus hidup dan terus bertahan hidup, dan di hari ini dengan petunjuk Tessa akhirnya ia bisa berhadapan langsung dengan sosok dewa. Ia juga sadar kalau para dewa telah menarik hidupnya selama ini. Guilford yang mendengar itu meyakini kalau itulah alasan Levi bisa menggunakan kekuatan dewa. Dan Levi juga ingin tahu sebenarnya apa yang para dewa inginkan dari dirinya. Ia juga masih kebingungan tentang apa yang akan dilakukannya di masa depan. Guilford yang mendengar itu berpikir sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Levi. Karena ia merasa kalau Levi seperti ingin menantang dewa. Namun beda halnya dengan Tessa, ia seperti tahu apa yang akan Levi lakukan. Dan Levi juga telah memutuskan kalau dia akan pergi meninggalkan wilayah Guilford. Namun sebelum itu ia akan menceritakan semuanya kepada mereka semua. Jelas Guilford langsung terdiam setelah Levi mengatakan itu. Sambil menghela nafas Guilford memberitahu kalau Levi adalah orang yang meminta izin untuk tinggal di tempatnya.
Ia juga sudah sangat mengenal Levi sebagai orang yang sangat serius dalam bertindak, dan karena itu ia memberitahu kalau Levi bisa pergi ke Empire Ksatria. Jelas Levi langsung bertanya sebenarnya apa itu Empire Ksatria. Lalu Guilford memberitahu kalau itu adalah sebuah negara yang didirikan oleh naga dan manusia. Ia juga sangat yakin kalau Levi bisa mendapatkan informasi tentang sosok dewa yang jahat. Jelas Levi begitu kebingungan dan bertanya sebenarnya apa hubungannya sebuah negara yang didirikan oleh naga dan manusia dengan sosok dewa jahat. Lalu Tessa memberitahu kalau ada sebuah mitos yang beredar tentang sosok dewa jahat yang menyerupai sosok naga. Ia juga melanjutkan kalau tempat itu sangat berbeda jauh dengan kerajaan di tempat Levi sekarang. Karena warga Ksatria memiliki kepercayaan yang relatif, ia juga sangat yakin kalau Levi akan jauh lebih mudah mencari informasi tentang sosok iblis. Ia juga memberi sedikit saran kalau sebaiknya Levi lebih baik tidur lebih awal, karena negara Ksatria sangat jauh dari tempatnya sekarang. Lalu di keesokan harinya terlihat Bella sedang melakukan meditasi. Dan terlihat juga ia telah berhasil membangkitkan aura ether miliknya. Lalu tak lama Jin muncul dan memuji ketekunan Bella dalam melatih ethernya. Bella yang mendengar itu menjawab kalau ini adalah saran dari Levi dan juga Guilford agar dia bisa menjadi jauh lebih kuat dengan cepat. Jin begitu senang karena Bella mengikuti instruksi dari orang yang melatihnya. Namun ia juga bertanya sebenarnya apa alasan Bella mau berlatih sekeras ini. Bella yang mendengar itu mulai tersenyum dan menjawab kalau dia bisa menjadi orang yang kuat maka ia tidak akan lagi menjadi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ia juga begitu kesal karena Guilford terus menyuruhnya untuk mengembangkan tinjunya. Padahal ia sangat ingin mengayunkan sebuah pedang seperti Jin dan juga Levi. Jin yang mendengar itu mulai mengambil sesuatu di dalam jubahnya, dan rupanya Jin memberi sedikit hadiah berupa sebuah pedang untuk Bella. Ia juga memberitahu kalau keterampilannya dalam menggunakan pedang sungguhan sudah sangat berkurang. Jelas Bella begitu senang setelah Jin memberinya sebuah pedang. Ia juga bertanya kepada Jin apakah dia sungguh-sungguh memberikan pedang itu kepadanya. Jin yang mendengar itu menjawab kalau dia akan sangat senang jika pedang itu digunakan oleh Bella. Akan tetapi karena Bella begitu senang tanpa ia sadari kekuatan ether miliknya aktif, sehingga pedang itu langsung hancur dalam sekejap. Jelas Bella begitu syok setelah menyadari kalau pedang pemberian Jin telah hancur. Dan rupanya sejak tadi Jin dan juga Guilford telah memperhatikan kedekatan mereka berdua. Guilford juga memberitahu Levi kalau itulah yang terjadi di saat seseorang dengan kekuatan ether memegang sebuah pedang. Dan jika orang itu tidak ingin menghancurkan benda yang ia sentuh, maka orang itu hanya harus ekstra hati-hati dalam mengalirkan kekuatan ether miliknya. Levi yang mendengar itu begitu kesal karena Guilford selalu membahas hal itu setiap hari. Namun Guilford memberitahu kalau itu adalah hal yang sangat penting, karena jika seseorang dengan kekuatan ether menggunakan sebuah senjata maka senjata itu akan terlebih dahulu hancur sebelum orang itu bisa menggunakannya. Jelas Levi langsung bertanya apakah Bella sudah bisa menggunakan kekuatan ethernya. Karena ia masih ingat kalau Guilford belum lama ini mengajari Bella menggunakan kekuatan ether. Sambil tersenyum Guilford memberitahu kalau Bella adalah anak yang sangat berbakat dan juga jenius. Levi yang mendengarnya sangat senang karena Guilford akan jauh lebih senang mengajari Bella daripada mengajarinya. Guilford yang mendengar itu menjawab kalau itu memang benar. Levi juga bertanya kepada Tessa apakah dia juga akan pergi. Tessa yang mendengar itu menjawab kalau dia juga akan pergi karena menurutnya makan dan tempat Guilford sangat menyebalkan. Ia juga melanjutkan kalau tempat ini tidak level dengan gaya mewahnya. Jelas Guilford begitu marah karena sejak tadi malam hingga saat ini Tessa menikmati semua makanan yang disajikan di tempatnya. Lalu Tessa memberi sebuah hadiah kepada Levi. Levi yang melihat itu bertanya sebenarnya benda apa itu. Tessa yang mendengar itu bertanya apakah Levi masih ingat kalau dia adalah pemilik Upper End. Ia juga memberitahu kalau itu adalah kartu klien superioritas untuk perusahaan Horen, dan menurutnya kartu itu akan sangat membantu Levi selama di perjalanannya. Lalu Guilford juga memberi sedikit hadiah untuk Levi, dan rupanya itu adalah beberapa material monster yang cukup berharga. Jelas Levi begitu senang dengan pemberian Guilford. Lalu Levi bergumam, sudah 2 bulan lamanya sejak aku tinggal bersama mereka semua. 2 bulan lalu aku selalu berjuang sendiri tanpa mempercayai siapapun. Tapi setelah 2 bulan ini aku sudah sadar bahwa aku tidak sendiri.
dan terlihat Bella begitu sedih dan bertanya apakah Levi akan kembali ke tempat ini. Sambil tersenyum Guilford mengatakan kepada Bella kalau mereka mungkin tidak akan melihat Levi selamanya. Namun ia juga memberitahu kalau Levi bisa kembali ke wilayahnya kapanpun dia mau. Lalu Levi bergumam, "Itu benar tidak ada yang selamanya. Karena aku juga berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan meninggalkan kota ini. Dan hari itu telah datang," gumamnya. Dan terlihat sesosok iblis telah memantau kepergian Levi dari atas langit. Ia juga melaporkan kepada tuannya kalau batu penyegelan di hutan Black telah lenyap, dan rupanya iblis ini bernama Bonaf. Lalu tuannya bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat itu. Lalu Bonaf meminta maaf kepada tuannya karena ada suatu kejadian yang di luar prediksinya. Lalu tuannya bertanya apakah ada seseorang yang bisa menggunakan kekuatan dewa. Lalu Bonaf menjawab kalau itu benar dan dia akan selalu mengawasi Levi karena menurutnya Levi akan menjadi hambatan besar untuk semua rencana mereka. Lalu tuannya bertanya arah tujuan Levi berikutnya. Bonaf yang mendengar itu menjawab kalau pria itu akan pergi menuju kota Setria, dan rupanya sosok Tuan si Bonaf adalah seorang wanita. Wanita itu begitu senang setelah mendengar itu. Karena dia juga sudah sangat bosan dengan kota Setria. Ia juga akan menunggu Levi di tempatnya sekarang. Oke cuy, cukup sekian dulu, maaf kalau uploadnya kelamaan, soalnya seminggu ini Mimin tumbang jadi harus istirahat sementara waktu. Oke, seperti biasa Mimin sangat berterima kasih banyak buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.